Halo guys, kembali lagi gue Dinda di Review Channel dan ini teman-teman gue Bunga, Gue Kayla. Jadi teman gue Bunga ini punya cerita horor guys. Tapi sebelum itu kalian harus like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, jadi guys, gue punya cerita bisnis dari abang gue yang dulu pernah ngedaki di Gunung Lawu. Gunung Lawu yang ada Jawa ya? Iya. Nah, jadi apa sih? Waktu itu kan sekitar 2023 kan. Ini kejadiannya 2023. Nah, abang gue mutusin buat ngedaki lah nih bareng temennya kan, 5 orang. 2 cewek, 3 cowok kan. Nah, mereka ngedaki nih 5 orang kan. Mereka berangkat dari pagi kan. Terus perjalanan nih mereka kan. Terus mulai ngedaki, setelah mereka ngelewatin pos 4, mereka kan sampai nih di pos 5. Di pos 5 tuh apa sih namanya? Gue lupa anjir. Tadi lo bilang kata Cemoro Kandang. Ya, Cemoro Kandang. Nah, sampai nih mereka di pos 5 Cemoro Kandang. Posisinya kan hujan ya. Emang dari pos 4 setelah mereka jalan kan hujan nih kan. Abang gue bilang nih, dia udah ngerasa gak enak badan, dia butuh istirahat katanya gitu kan. Mungkin karena capek kerja juga kan, terus tiba-tiba ngedaki juga kan sama teman-temannya. Nah, yaudah tuh, mereka kira istirahat lah, yaudah kita nuduh aja dulu kata temennya kan nih si Andre ya kan. Mereka nuduh lah nih di bawah pohon juga kan. Nah, udah gitu abang gue kan emang posisi orang tuh kalau lagi gak enak badan posisinya, kalau lagi gak enak badan kan posisinya pengen tidur ya, ngantuk gitu kan. Lagi posisinya lagi hujan kan. Abang gue tuh nggak sengaja ketiduran sambil kayak gini, duduk kayak gini ya kan gitu. Nah, sebelum dia tidur itu dia sempat ngedengar suara kayak ayo belanja gitu kan. Nah, tapi karena dia pikir mungkin temen cewek dia nih yang lagi pada ngomongin soal belanja gitu kan ya, jadi dia nggak terlalu ngehirauin kan. Dia tiduran nih sambil kayak gini kan, tidur. Terus gak lama dia kebangun lah nih kan. Pas dia kebangun itu posisinya tuh dia ngeliat udah gelap ya kan, udah malam gitu kan posisinya. Tapi di situ dia cuma sendiri. Terus temen-temennya mana? Nah itu dia mikir dong kayak, teman-teman gue kemana nih gitu kan. Dia bangun panik dong, teman-temannya nggak ada. Terus dia kesel kan, karena dia mikirnya tuh kayak teman-temannya tuh pada ninggalin dia nih gitu kan ya. Kayak dia kesel, kenapa nggak sih nggak dibangunin aja gitu kan. Ya udah tuh akhirnya dia mutusin buat kayak tetap yaudah gue lanjut aja lah naikin sendiri gitu kan. Karena abang gue ini kan tipe cowok yang nggak terlalu percaya soal yang bisnis gitu kan. Iya, cuek. Nah terus juga dia bukan tipe yang penakut, jadi udah tuh dia mutusin buat ngedaki sendiri lah nih ya kan. Suara hiruk piuk orang rame gitu kayak lagi di pasar tuh nggak? Kayak ayo mas beli kayak ini gitu ya, kayak diobrol gitu ya, obrolan gitu kan, beli ini beli itu gitu kan ya. Nah, abang gue mikir dong kayak ada pasar gitu kan yang malam-malam gitu kan, agak asing ya? Iya agak asing. Awalnya dia kayak pengen buat lanjutin kan, cuman nggak tahu kenapa nih dia tiba-tiba kayak penasaran. Iya gitu. Penasaran, terus dia kayaknya tertarik nih buat lihat pasar itu kan. Dia penasaran dan dia tertarik kan nih buat ke pasar itu kan. Ya udahlah tuh akhirnya dia kayak coba buat deketin lah nih suaranya dari mana gitu kan. Dia datengin kayak beneran ada pasar rame banget, bener-bener kayak orang lagi pasar malam gimana sih gitu kan ya. Nah di situ kayak dia senyum dong karena ternyata posisinya dia juga lapar ya kan. Dia lapar, dia baru bangun juga kan. Dia kayak bilang gue mau nyari makan aja dulu gitu kan, nyari kue-kuehan ya kan. Nah terus di situ dia juga bilang nih teman-teman gue ninggalin nih, biarin aja gue mau beli makan dulu gitu kan. Dia datang nih kan dia ya kan. Nah pas dia udah mulai ngedekat, nggak tahu kenapa dia ngerasa nih kok kayaknya tuh banyak banget pasang mata yang ngeliat ke arah dia kan. Cuma pas dia lihat ke sekitar tuh enggak, kayaknya ya kayak perasaan dia aja. Perasaan dia aja gitu kan. Cuman dia nggak terlalu menghiraukan. Nah dia nggak terlalu menghiraukan kan. Yaudah tuh dia tetap jalan kan, nyari tukang-tukang kue gitu kan. Sampai dia ketemu lah nih sama satu pedagang kue ya kan. Yang dagang kue tuh nenek-nenek kan. Sudah beli? Iya. Nah dia ngedeketin lah kan tuh. Pertama deketin tuh, terus dia bilang permisi gitu kan ya. Terus nggak disautin nih karena nenek posisinya tuh ngadep belakang gitu loh, belakangin dia kan. Iya ngomongin dia gitu kan. Terus akhirnya dia sekali lagi tuh bilang kan permisi nek gitu kan, saya mau beli kuenya gitu kan. Terus balik lah nenek-neneknya kan, awalnya ngeliatin abang gua terus dia senyum.
beli apa Den gitu kan ya. Terus abang gue bilang kan, saya lapar, saya mau beli kue, kata gitu kan. Sebenarnya tuh abang gue bingung karena di situ nggak apa, kuenya tuh bener-bener kue yang asing di dia gitu loh. Dia nggak pernah lihat kue itu kan. Iya. Mungkin karena gunung gitu di Jawa mungkin ya. Iya, nah yang bikin sebenarnya bukan itu doang yang bikin dia awal dia masuk penasaran itu, karena ternyata tuh semua yang ada di pasar itu pakai baju-baju orang dulu gitu loh, kayak baju-baju kebaya. Lo tau gak sih baju kebaya orang dulu, terus yang masih ada selendangnya gitu, ya kayak gitu ya kan. Iya, terus ada yang kayak ngebawa bakul pakai selendang gitu ya kan. Iya. Nah, pada pakai baju zaman dulu gitu kan, kebaya-kebaya terus yang ada selendangnya, bahkan ada yang bawa bakul gitu kan. Wah, bener-bener vibes-nya tuh zaman-zaman dulu banget dah gitu kan ya. Nah, udah itu pas abang gue bilang gitu kan dia mau beli kue gitu kan ya. Cuman dia bingung kan karena dia nggak tahu kue apa aja kan. Terus nenek-nenek bilang, "Lapar ya, Den?" kata gitu kan ya. Terus abang gue bilang dong, iya Nek gitu kan ya, kira-kira berapaan ya kuenya? Abang gue nanya kan, terus Dena itu bilang, ambil aja Mas, kata gitu kan ya. Ambil aja Den, kata gitu kan. Terus dia bilang, berapa ya gitu kan. Terus kata dia, nggak apa-apa, nggak usah, gratis, kata gitu kan. Terus akhirnya yaudah tuh dibungkusin tuh sama nenek-neneknya kan. Dibungkusin, dikasih nih ke abang gua ya kan. Terus abang gua bilang, berapa biar saya bayar aja, kata gitu kan. Saya ada uang kok, kata gitu kan. Terus dia bilang, nenek-nenek itu bilang, nggak usah, kata gitu kan ya. Kan kalau kayak gitu kan kayak agak asing gitu ya, kayak mencurigakan gak sih? Ya kan, cuma abang gua kayak abang gue tetap coba mau bayar nih kan. Terus tapi tiba-tiba nenek itu bilang, gak usah, buat kamu aja, kata itu kan. Terus dia bilang, Jadi ambil deh. iya. Terus habis itu nenek itu bilang kan, abis ini jangan kemana-mana, katanya balik, digituin kan ya. Nah, abang gue bingung dong kan kayak. Terus abang gue bilang, oh iya nanti saya pulang, tapi saya mau nyusulin teman saya dulu ke atas karena sepertinya teman saya dia pada nggak Mendaki duluan ya. Iya, mendaki duluan, katanya gitu kan ya. Nah, terus abis itu nenek itu bilang, jangan, kata gitu kan ya, bahaya, digituin kan sama nenek-neneknya ya. Di Jawa gitu ya? Iya, terus habis itu kayak, enggak kok, nggak apa-apa, saya udah biasa gitu kan kata abang gue kan. Terus habis itu nenek-nenek itu kan tadinya senyum ya, dia senyum ramah kan, tiba-tiba dia datang, dia bilang, pulang, kata dia gitu kan ya. Oh, langsung galak? Iya, ini bukan tempatmu, digituin kan sama nenek-neneknya. Kamu balik ke tempat kamu tadi, kata dia gituin kan. Abang gue bingung dong kayak, hah, emang kenapa sih gitu kan ya. Terus habis itu nenek-nenek bilang, ini bahaya, kata gitu kan ya. Dia sambil ngeliat ke abang gue tajam banget gitu kan natapnya kan. Dia sambil ngeliat ke abang gue natapnya tajam gitu kan. Terus habis itu nenek itu bilang, pergi, digituin kan ya. Dengan nada tiba-tiba ngebentak kan. Abang gue panik dong kayak. Terus habis itu karena ngeliat nenek-nenek itu kan, tiba-tiba pas nenek-nenek itu setelah bilang pergi ya kan, tiba-tiba tiba-tiba suara hiruk piuk pasar tuh tiba-tiba berhenti, senyap. Iya, senyap. Terus dia bingung dong, dia ngeliat ke sekitar, tiba-tiba semua orang ngeliat ke arah dia. Orang-orang yang lagi. Iya, semuanya. Orang yang lagi pasar, anak-anak bahkan pasti kayak tatapan kosong gitu. Iya, yang bahkan yang anak-anak tadinya lari, yang tadi lari-larian tuh kayak tiba-tiba natepin dia kosong, datar gitu, kayak dia panik dong, dia bingung dong. Terus akhirnya dia mutusin buat kayak di jalan cepet tuh buat balik keluar dari pasar itu kan. Terus nggak tahu kenapa dia ngikutin kata-kata si nenek itu buat balik ke tempat awal dia bangun tadi kan. Di pos itu. Iya, dia lari karena akhirnya tuh dia lari. Terus pas dia ngelengok ke belakang lagi, pasarnya nggak ada. Iya. Akhirnya dia mutusin buat lari kan. Setelah sampai di pos 5 itu, dia kayak capek banget kan, dia lari kan tuh ngos-ngosan tuh pasti. Ngos-ngosan terus tiba-tiba kayak kepala dia pusing banget, dia tiba-tiba pingsan. Nah, habis itu setelah dia pingsan, dia kebangun lagi ya. Pas dia bangun dia udah di tenda. Di tenda. Tenda yang teman-temannya itu. Karena dia dibangunin gitu sama temennya kayak Gil bangun gitu kan, dia bangun. Terus kayak dia awalnya bingung dong, linglung gitu kan. Nah, temennya langsung ngasih minum kan. Terus ditanya temennya gimana lu nggak apa-apa, kata gitu kan. Terus kayak abang gue malah marah di situ kayak Bingung juga ya, lu apa-apaan sih semua, kata gitu kan ya. Kok pada ninggalin gue, kata gitu kan ya. Gue sendirian di bawah, kata gitu kan. Temen-temennya bingung dong kayak. Terus si Henda dia bilang, apaan sih lu, kata gitu kan ya. Tinggalin dari mana, kata gitu kan.
Terus si Hendra tiba-tiba bilang kan, apaan sih lu, katanya orang kita dari tadi sama lu kok, katanya gitu kan ya. Terus kayak enggak, abang gue bilang kan, orang tadi tuh gue bangun, terus udah malam, terus gue liat gue cuma sendiri, katanya gitu kan. Lu semua pada kemana, gitu kan. Terus kayak tiba-tiba Bukan kayak gitu. apa sih? Lagi gitu kaget. Lu mau sekarang. Terus tiba-tiba si Nina nih ngomong kan sama ceweknya kayak, lu dari tadi tidur pingsan, katanya gitu kan ya. Kita tuh panik karena di pos 5 tuh lu dibangunin sama kita nggak bangun-bangun, terus pucet, muka lu tuh pucet banget, bahkan lu panas bener-bener demam banget. Makanya kita putusin buat ya udah kita lanjut ngedaki dengan lu dibopong sama si Hendra tuh, katanya gitu kan ya. Sampai ke sini terus kita bangun tenda. Kita dari tadi coba bangunin lu loh, katanya gitu kan. Terus kayak abang gue bingung dong kayak, terus habis itu Sandra bilang, emang tadi mimpi apaan sih, kata gitu kan. Terus kata abang gua, enggak kok, gua nggak mimpi, kata gitu. Bilang kan, udah kita harus buru-buru pulang nih, gitu kan. Si Nina nanya, emang kenapa, kita kan baru sampai. Terus habis itu Sandra bilang, ini kondisinya udah bahaya, gitu kan. Feelingnya betul udah Iya, feelingnya udah gak enak. Agil aja udah sampai dibawa ke alam lain, gitu kan. Akhirnya mereka udah tuh beres-beres buat pulang tanpa banyak tanya lagi kan. Mereka putusin buat daki, turun langsung pulang habis itu. Setelah itu abang gue udah nggak pernah lagi ngedaki ke sana. Trauma. Nggak tahu sih, tapi kayak abang gue kayak belum siap aja buat kesana lagi. Segitu sih guys cerita dari gue, dan alhamdulillah nggak ada hal-hal yang abang gue nggak ada hal-hal yang lain lagi, dan sampai pulang dengan selamat. Nggak pulang bawa apa ya? Jadi gini guys, menurut gue kalau lo mau naik gunung lo harus minta restu orang tua dulu. Iya itu Terus lo awal. juga harus nyari tahu nih tentang gunung ini dulu, ceritanya ya kan. Biar nggak kejadian sama kayak abangnya Bunga ya guys ya. Nah segitu aja guys cerita dari teman gue ini. Semoga bisa nemenin lu nonton, lu gabut, apalagi ya. Bisa nemenin lo makan. Iya, ya kan? terus kalau lu ngantuk mungkin lu bisa dengar cerita ini agak-agak merinding dikit ya guys ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih panjang lagi, bisa lebih serem lagi, lebih menarik lagi. Oke guys, jangan lupa Nah, buat kalian yang punya cita-cita horor, kalian bisa banget nih kasih tahu ke kita, nanti kita ceritain di sini, oke? Oke. Jangan lupa stay tune ya guys. Bye bye. Bye.